Halo semua, perkenalkan nama saya Fatia dan Nazira dengan NPM terakhir 122. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja merupakan pasar yang mempertemukan antara permintaan dan penawaran untuk tenaga kerja. Permintaan di sini maksudnya para pemberi kerja yang membutuhkan tenaga kerja, dan penawaran yaitu para pencari kerja yang menawarkan keterampilan serta waktu mereka untuk bekerja. Labor force atau jumlah angkatan kerja merupakan jumlah orang yang bekerja, employed, ditambah dengan jumlah orang yang tidak bekerja atau unemployed. Rumusnya, LF sama dengan E plus U, atau labor force sama dengan employed plus unemployed. Seseorang dapat dikatakan sebagai penganggur apabila ia tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari kerja. Namun, apabila ia berhenti mencari pekerjaan, orang tersebut tergolong di luar angkatan kerja lagi, bukan termasuk pengangguran. Tingkat pengangguran atau unemployment rate adalah rasio jumlah orang yang menganggur terhadap jumlah total orang yang ada dalam angkatan kerja atau labor force. Rumusnya, tingkat pengangguran sama dengan unemployed per labor force. Slide selanjutnya. Ketika perekonomian sedang berada pada atau mendekati kapasitas penuh, tingkat pengangguran tidak akan pernah mencapai nol. Karena perekonomian bersifat dinamis, pengangguran friksional dan struktural merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Yang pertama, ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional merupakan porsi pengangguran akibat mekanisme normal pasar tenaga kerja. Hal ini berguna untuk menunjukkan masalah penyesuaian pekerjaan atau keterampilan jangka pendek. Biasanya, pengangguran friksional terjadi ketika seseorang sedang berpindah dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan lainnya untuk mencari peluang pekerja yang lebih baik. Yang kedua, ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural merupakan porsi pengangguran karena adanya perubahan struktur perekonomian sehingga hilangnya lapangan pekerjaan secara signifikan di industri tertentu. Pengangguran struktural disebabkan oleh perubahan dalam perekonomian seperti kemajuan teknologi, globalisasi, atau perubahan permintaan pasar. Contohnya, petani yang kehilangan pekerjaannya karena lahannya digunakan untuk pembangunan pabrik, atau para pekerja pabrik yang kehilangan pekerjaannya karena digantikan oleh teknologi mesin. Yang ketiga, ada pengangguran siklis, yaitu peningkatan pengangguran yang terjadi ketika periode resesi atau depresi. Secara umum, lapangan pekerjaan cenderung turun ketika output agregat turun. Dan sebaliknya, ketika output agregat naik, maka lapangan kerja cenderung naik. Waktu-waktu terjadinya pengangguran siklis lain menjadi perhatian para pengambil kebijakan makroekonomi. Selanjutnya, ada slide ketiga, yaitu untuk melihat bagaimana penyesuaian upah terjadi dapat digunakan kurva penawaran dan kurva permintaan. Kurva permintaan tenaga kerja atau labor demand curve merupakan grafik yang mengilustrasikan jumlah tenaga kerja yang ingin dipekerjakan oleh perusahaan pada tiap tingkat upah tertentu. Dan ada kurva penawaran tenaga kerja atau labor supply curve, yang dimana grafik yang mengilustrasikan jumlah tenaga kerja yang ingin ditawarkan oleh rumah tangga pada tiap tingkat upah tertentu. Nah, dapat dilihat kurvanya. Kurva ini menunjukkan bagaimana tingkat upah dan unit tenaga kerja ditentukan oleh perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Pada titik keseimbangan awal, tingkat upah berada di W0 dan unit tenaga kerja berada di L0. Pergeseran kurva permintaan dari D0 ke D1 menunjukkan penurunan permintaan tenaga kerja yang menyebabkan tingkat upah turun ke W1 dan unit tenaga kerja ke L1. Tingkat equilibrium baru pada tingkat upah yang lebih rendah di mana lebih sedikit yang dipekerjakan oleh perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya M. Alvaro Radusya dengan NPM 2511-031131. Di sini saya akan menjelaskan keberadaan pengangguran. Nah, teman-teman, kenapa sih pengangguran itu bisa terjadi dalam perekonomian? Jadi, yang pertama, ada yang namanya teori upah efisiensi. Nah,
Menurut teori ini, produktivitas pekerja meningkat seiring dengan naiknya tingkat upah. Itu artinya ketika pekerja dibayar lebih tinggi, mereka akan bekerja dengan lebih giat dan efisien. Nah, jika ini beneran terjadi, maka perusahaan akan membayar upah di atas tingkat equilibrium. Nah, disinilah terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja, yang dimana lebih banyak orang yang ingin bekerja daripada jumlah pekerjaan yang tersedia. Nah, dari situlah terjadi pengangguran. Yang kedua, informasi yang tidak sempurna. Nah, teman-teman, kenyataannya gak semua perusahaan itu memiliki informasi yang sempurna tentang kondisi pasar tenaga kerja. Mereka tuh nggak tahu pasti berapa tingkat upah yang dapat menciptakan keseimbangan pasar. Nah, akibatnya perusahaan tuh mungkin saja menetapkan upah yang terlalu tinggi atau bahkan upah yang terlalu rendah. Nah, jika perusahaan salah menetapkan tingkat upah, itu akan mengakibatkan terjadinya pengangguran. Dan karena perekonomian bersifat kompleks, maka perusahaan membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan kesalahan tersebut. Selanjutnya ada upah yang lengket. Upah yang lengket ke bawah atau sticky wage itu artinya tingkat upah itu sulit untuk diturunkan meskipun keadaan perekonomian sedang memburuk. Misalnya gini, ketika permintaan tenaga kerja itu menurun, seharusnya tingkat upah itu ikutan turunkan supaya pasar itu tetap seimbang. Tetapi karena adanya kontrak kerja, norma sosial, atau kebijakan perusahaan, upah itu nggak bisa diturunin gitu aja. Nah, akibatnya terjadi kelebihan tenaga kerja dan muncullah pengangguran siklis. Selanjutnya ada faktor kebijakan pemerintah, yaitu peraturan upah minimum. Nah, peraturan ini menetapkan batas bawah upah yang boleh dibayar kepada pekerja. Nah, masalahnya ini muncul ketika upah keseimbangan pasar itu lebih rendah dari upah minimum. Akibatnya, perusahaan tuh nggak sanggup lagi untuk membayar semua pekerja karena biaya tenaga kerja yang menjadi terlalu mahal. Nah, akibatnya hanya sebagian orang saja yang bisa tetap bekerja, sedangkan sisanya menjadi pengangguran. Nah, kondisi ini biasa dialami oleh pekerja muda dan pekerja dengan keterampilan rendah. Nah, kontrak kerja itu ada dua, yaitu kontrak implisit dan kontrak eksplisit. Kontrak implisit adalah kesepakatan tidak tertulis antara pekerja dan perusahaan untuk tidak menurunkan upah agar menjaga kepercayaan dan motivasi kerja. Sedangkan kontrak eksplisit adalah perjanjian resmi yang mengatur upah untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1-3 tahun. Nah, beberapa kontrak memiliki klausul penyesuaian seperti COLA atau Cost of Living Adjustment agar upah itu mengikuti inflasi. Nah, kedua jenis kontrak ini yang membuat upah sulit untuk turun dan menimbulkan pengangguran. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Devin Davido Yunif dengan NPM terakhir 119. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara tingkat inflasi dan pengangguran dalam kurva Phillips jangka pendek dan bagaimana hubungannya dengan pengambilan keputusan The Fed dan kurva DAS. Jadi langsung saja kita masuk ke PPT-nya. Dalam perekonomian makro, dinamika inflasi dengan pengangguran tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dilihat sebagai rangkaian proses yang saling berkaitan, yang berawal dari perubahan permintaan agregat. Permintaan agregat mencerminkan total pengeluaran dalam perekonomian yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, belanja pemerintah, serta ekspor neto. Ketika salah satu atau beberapa komponen tersebut meningkat, misalnya akibat kebijakan fiskal ekspansif, penurunan suku bunga, atau meningkatnya kepercayaan konsumen, permintaan agregat akan bergeser ke kanan. Peningkatan permintaan agregat mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan pasar. Pada kondisi ekonomi yang masih memiliki kapasitas produksi yang longgar, peningkatan output ini relatif mudah dilakukan. Perusahaan dapat menambah jam kerja, memanfaatkan kapasitas mesin yang belum dipakai, atau merekrut tenaga kerja tanpa harus menaikkan harga secara signifikan. Dalam fase ini, kenaikan permintaan terutama tercermin pada pertumbuhan output real, sementara tekanan inflasi masih relatif rendah. Namun situasi tersebut berubah ketika perekonomian mendekati atau telah mencapai kapasitas produksi penuh.
Pada titik ini, kemampuan perusahaan untuk meningkatkan output menjadi terbatas. Tambahan permintaan tidak lagi dapat dipenuhi dengan peningkatan produksi yang sebanding, sehingga penyesuaian lebih banyak terjadi melalui kenaikan harga. Kurva penawaran agregat menjadi semakin curam, bahkan hampir vertikal, yang menandakan bahwa setiap peningkatan permintaan agregat cenderung menghasilkan inflasi yang lebih tinggi daripada peningkatan output. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kenaikan permintaan agregat memiliki kecenderungan menaikkan tingkat inflasi, terutama ketika perekonomian berada di kapasitas penuhnya. Lanjut ke slide selanjutnya. Peningkatan output yang dihasilkan oleh naiknya permintaan agregat juga memiliki implikasi langsung terhadap pasar tenaga kerja. Ketika perusahaan meningkatkan produksi, kebutuhan akan tenaga kerja ikut meningkat. Perekrutan tenaga kerja baru atau peningkatan jam kerja menyebabkan tingkat pengangguran menurun. Sebaliknya, ketika output menurun akibat melemahnya permintaan agregat, perusahaan akan mengurangi produksi dan kebutuhan tenaga kerja, yang pada akhirnya meningkatkan pengangguran. Hubungan antara output agregat dan pengangguran ini bersifat negatif. Semakin tinggi output, semakin rendah tingkat pengangguran, dan sebaliknya. Lanjut ke slide selanjutnya. Jika kedua hubungan tersebut antara permintaan agregat dan inflasi serta antara output dan pengangguran digabungkan, maka akan terlihat hubungan antara inflasi dan pengangguran. Ketika permintaan agregat meningkat, inflasi cenderung naik, sementara pengangguran menurun. Sebaliknya, ketika permintaan agregat melemah, inflasi cenderung turun, sementara pengangguran meningkat. Hubungan inilah yang digambarkan oleh kurva Phillips dalam jangka pendek, yang menunjukkan adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran. Kurva ini menggambarkan bahwa dalam jangka pendek, perekonomian dapat memilih antara tingkat inflasi yang lebih tinggi dengan pengangguran yang lebih rendah, atau inflasi yang lebih rendah dengan pengangguran yang lebih tinggi. Namun, pengalaman empiris menunjukkan bahwa hubungan ini tidak selalu stabil. Pada sekitar dekade 1970-an, banyak negara mengalami kondisi di mana inflasi dan pengangguran sama-sama tinggi, sebuah fenomena yang dikenal sebagai stagflasi. Kondisi ini tidak dapat dijelaskan oleh kurva Phillips sederhana. Salah satu penyebab utama terjadinya stagflasi adalah adanya guncangan biaya, seperti kenaikan tajam harga minyak dan bahan impor. Kenaikan biaya produksi tersebut menggeser kurva penawaran agregat ke kiri, sehingga harga-harga meningkat, meskipun output menurun. Akibatnya inflasi naik bersamaan dengan meningkatnya pengangguran. Selain guncangan biaya, faktor lain yang berperan penting dalam ketidakstabilan kurva Phillips adalah ekspektasi inflasi. Ketika pekerja dan perusahaan mengharapkan inflasi yang tinggi di masa depan, mereka akan menyesuaikan perilaku ekonomi mereka saat ini. Pekerjaan menuntut upah nominal yang lebih tinggi untuk mempertahankan daya beli, sementara perusahaan menaikkan harga untuk mengantisipasi kenaikan biaya produksi. Proses ini menyebabkan inflasi aktual yang meningkat, bahkan tanpa adanya peningkatan permintaan agregat. Dalam kerangka kurva Phillips, hal ini tercermin sebagai pergeseran kurva ke atas, yang berarti bahwa untuk tingkat pengangguran yang sama, tingkat inflasi menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Dalam konteks inilah, peran bank sentral, khususnya The Fed, di Amerika Serikat menjadi sangat penting. Bank sentral memiliki dua tujuan utama, yaitu menjaga stabilitas harga dan mencapai tingkat lapangan kerja yang maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral menggunakan kebijakan moneter, dengan suku bunga sebagai instrumen utamanya. Melalui pengaturan suku bunga acuan, bank sentral dapat memengaruhi biaya pinjaman, kebutuhan konsumsi, dan investasi, serta pada akhirnya permintaan agregat. Ketika inflasi berada pada tingkat yang terlalu tinggi, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini membuat kredit menjadi lebih mahal, sehingga konsumsi dan investasi cenderung menurun. Penurunan permintaan agregat ini menekan inflasi, namun dampaknya adalah penurunan output dan peningkatan pengangguran. Dalam situasi ini, bank sentral secara sadar menerima peningkatan pengangguran dalam jangka pendek sebagai konsekuensi dari upaya menurunkan inflasi. Sebaliknya, ketika perekonomian mengalami perlambatan atau resesi yang ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran, bank sentral akan menurunkan suku bunga. Penurunan suku bunga membuat kredit lebih murah dan mendorong konsumsi serta investasi. Permintaan agregat meningkat, output bertambah, dan pengangguran menurun. Meskipun kebijakannya berpotensi meningkatkan inflasi, selama dilakukan secara hati-hati, inflasi dapat tetap berada pada tingkat yang terkendali. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Tiara Febiola dengan NPM akhir 117. Dan saya akan membahas mengenai kurva penawaran agregat jangka panjang
output potensial, dan tingkat pengangguran alamiah. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai hubungan antara inflasi dan pengangguran dengan melihat kurva AS dan AD di jangka pendek. Sekarang, kita akan beralih ke jangka panjang yang berfokus pada hubungan antara output dan pengangguran. Nah, karena sebelumnya kita membahas mengenai kurva Phillips, jadi mereka, para ekonom yang meyakini bahwa kurva AS itu vertikal di jangka panjang, mereka juga akan meyakini kurva Phillips pun akan vertikal di jangka panjang. Jadi, apabila kurva AS vertikal di jangka panjang, begitupun dengan kurva Phillips. Nah, kita bisa lihat gambar kurvanya di slide. Nah, sekarang kita akan membahas kurva sebelah kiri dulu, yaitu kurva AS jangka panjang. Sebenarnya di sini tidak hanya ada kurva AS jangka panjang aja, di sini juga ada AS jangka pendek dan AD jangka pendek. Jadi, kita asumsikan bahwa equilibrium awal pada kurva ini itu berada pada perpotongan antara kurva AD 0 dengan kurva AS jangka panjang. Berarti titik equilibriumnya yang ini, equilibrium awal. Nah, sekarang kita perhatikan pergeseran kurva permintaan agregat dari AD0 ke AD1 yang ini, pergeseran ini. Jadi apabila upah lengket dan tertinggal dari harga di jangka panjang, output agregat itu akan naik dari Y0 ke Y1. Nah, di jangka panjang upah itu akan menyusul atau menyesuaikan. Makanya dia vertikal kurvanya di jangka panjang. Kenapa? Sebagai contoh, misalnya ada kontrak kerja. Ya, kontrak itu isinya itu mengenai kenaikan upah di tahun depan gitu kan. Nah, kenaikan upah di tahun depan itu tidak akan sesuai atau tidak akan sama dengan biaya yang dikeluarkan tahun ini gitu. Kenapa? Karena kan di tahun depan bisa saja harga dan biaya apapun itu akan naik, akan meningkat. Jadi, kenaikan upah di tahun depan atau di masa yang akan datang tidak bisa tidak sama atau tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan saat ini atau tahun ini gitu. Nah, apabila upah itu menyesuaikan di jangka panjang, jadi kurva AS-nya itu akan semakin bergeser ke kiri. Nah, ini contohnya di gambar kurvanya itu AS0 bergeser ke AS1 yang disebabkan karena upahnya menyusul di jangka yang lebih panjang gitu. Dan itu akan mendorong kembali output agregat ke Y0. Dan apabila upah itu pada akhirnya naik dengan presentasi yang sama dengan kenaikan harga, perusahaan itu akan memproduksi tingkat output yang sama seperti sebelum kenaikan permintaan agregat. Makanya nanti outputnya dari Y1 balik lagi ke Y0. Gitu. Makanya AS jangka panjangnya itu vertikal karena upahnya itu kenaikan upahnya itu sama dengan persentase kenaikan harga. Nah, sebelumnya kan sudah saya sampaikan bahwa kita akan membahas output potensial. Jadi kalau kita lihat pada kurva ini, Y0 ini seringkali disebut sebagai output potensial. Nah, output itu dapat didorong di atas Y0 di jangka pendek. Di jangka pendek ya. Nah, namun ketika output agregatnya lebih besar dari Y0, nih misalnya Y1 nih, kan berarti kan lebih besar dari Y0. Nah, itu akan terdapat tekanan ke atas pada harga input dan biaya. Tingkat pengangguran juga sudah cukup rendah dan perusahaan mulai mencapai batas kapasitas produksinya. Nah, pada tingkat di mana output agregat itu berada di atas Y0, berarti kita misalnya ini Y1, nah itu akan membuat biaya itu naik. Kalau biaya naik, kurva AS-nya akan bergeser ke kiri dan tingkat harga juga akan naik. Nah, semakin kurva AS bergeser ke kiri,
nantinya output agregat itu akan kembali ke Y0. Makanya ini tuh membuat kurva AS-nya tuh vertikal di jangka panjang. Nah, jadi kenapa Y0 itu seringkali disebut sebagai output potensial? Nah, output potensial itu kan berarti adalah tingkat output agregat yang dapat dipertahankan di jangka panjang tanpa terpengaruh oleh inflasi. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke kurva Phillips yang di sampingnya. Kan sudah dibahas ya tadi, mereka yang meyakini bahwa kurva AS itu vertikal di jangka panjang pada output potensial, maka akan meyakini juga bahwa kurva Phillips itu ikut vertikal di jangka panjangnya pada tingkat pengangguran alamiah tertentu. Nah, perubahan di permintaan agregat termasuk kenaikan belanja negara, terus yang itu akan membuat kenaikan harga, tetapi hal tersebut tidak mengubah lapangan kerja. Jadi kalau kita ingat di bab sebelumnya, di mana tingkat pengangguran alamiah itu mengacu pada pengangguran yang terjadi sebagai bagian normal dari berlangsungnya atau berfungsinya sebuah perekonomian. Pengangguran alamiah juga seringkali dianggap penjumlahan dari pengangguran struktural dan friksional. Nah, jadi logika di balik kurva Phillips jangka panjang ini adalah kapanpun tingkat pengangguran itu didorong ke bawah tingkat alamiah, upah itu akan mulai naik, sehingga akan mendorong naiknya biaya. Hal ini mengakibatkan tingkat output yang lebih rendah, yang mendorong tingkat pengangguran itu kembali ke tingkat alamiahnya. Pada tingkat alamiah, perekonomian itu dianggap dalam kondisi dengan lapangan kerja penuh. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment atau disingkat sebagai NAIRU, atau bahasa Indonesianya yaitu tingkat inflasi non-akselerasi dari pengangguran. Nah, pada slide ini terdapat grafik ya. Jadi di sini ada grafik atau kurva di mana sumbu horizontalnya itu tingkat pengangguran dan sumbu vertikalnya yaitu perubahan pada tingkat inflasi. Jadi kalau yang bisa kita pahami dengan melihat grafik atau kurva ini, jika tingkat pengangguran itu berada di bawah NAIRU yaitu U1. U1 ini kan berada di bawah NAIRU. Nah, perubahan pada tingkat inflasinya itu akan positif atau naik atau meningkat. Nah, kita lihat nih, tingkat pengangguran pada U1, perubahan pada tingkat inflasinya di 1%. Nah, kalau misalkan sebaliknya, tingkat penganggurannya di atas NAIRU yaitu pada U2, maka perubahan pada tingkat inflasinya akan negatif yaitu pada min 1%. Nih, atau kita asumsikan tingkat inflasi pada NAIRU itu 2%. Kemudian di periode pertama tingkat inflasi itu akan naik dari 2% menjadi 3%. Namun tingkat inflasi tidak tetap berada pada 3%. Pada periode selanjutnya tingkat inflasi akan naik terus dari 3% ke 4% dan seterusnya. Dan tingkat harga juga akan mengalami percepatan, yaitu perubahan pada tingkat inflasi itu akan positif ketika tingkat pengangguran aktual berada di bawah NAIRU. Sebaliknya, jika tingkat harga mengalami perlambatan, itu akan membuat perubahan pada tingkat inflasinya akan negatif. Itu ketika tingkat pengangguran aktualnya di atas NAIRU, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Jadi, kalau misalkan berbicara mengenai pergeseran kurva PP ini, pergeseran yang menguntungkan itu adalah ke kiri, karena kurva PP itu melintasi 0 pada tingkat pengangguran yang rendah. Dan itu mengindikasikan bahwa NAIRU-nya lebih rendah. Oke, sekian pembahasan mengenai kurva penawaran agregat jangka panjang, output potensial, dan tingkat pengangguran alamiah. Selanjutnya kita akan lanjut ke studi kasus. Jadi
Terdapat studi kasus di sini terkait pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi. Pada tahun 2021 hingga 2022, pemerintah Indonesia menjalankan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Kebijakan ini berhasil meningkatkan permintaan agregat, sehingga output nasional meningkat dan banyak perusahaan kembali membuka lowongan kerja. Akibatnya, tingkat pengangguran turun dari 7% menjadi 5%. Inflasi meningkat dari 3% menjadi 6%, namun setelah pengangguran turun di bawah 5%, inflasi meningkat semakin cepat menjadi 8%, meskipun output real tidak bertambah secara signifikan. Pertanyaannya, jenis pengangguran apa yang dominan sebelum kebijakan pemulihan ekonomi dilakukan? Jelaskan hubungan penurunan pengangguran dan kenaikan inflasi berdasarkan kurva Phillips jangka pendek. Mengapa ketika pengangguran turun di bawah 5%, inflasi justru meningkat lebih cepat tanpa peningkatan output yang berarti? Lalu jelaskan kondisi tersebut dengan menggunakan konsep kurva AS jangka panjang dan Nairo. Oke, jawaban untuk pertanyaan pertama, jenis pengangguran yang dominan sebelum kebijakan pemerintah diterapkan, menurut saya itu masuk ke pengangguran siklis. Kenapa? Karena pengangguran itu terjadi akibat penurunan output nasional selama pandemi. Terus juga banyak perusahaan mengurangi produksi dan melakukan PHK. Dan sesuai teori bahwa pengangguran siklis itu muncul saat perekonomian berada di bawah kapasitas potensial. Nah, nomor 2, hubungan pengangguran dan inflasi, yaitu kurva Phillips jangka pendek. Jadi, kalau berdasarkan kurva Phillips jangka pendek, itu terdapat hubungan negatif antara pengangguran dan inflasi. Kenapa? Kita bikin kurvanya aja deh. Ini bagian vertikalnya inflasi, bagian horizontalnya pengangguran. Ini inflasinya dari 3% ke 6%, pengangguran 5%, 7%, 8%. Nah, ketika pengangguran turun dari 7% ke 5%, inflasinya naik dari 3% ke 6%. Berarti pada saat pengangguran 7%, inflasinya di 3%. Pas penganggurannya turun ke 5%, inflasinya naik menjadi 6%. Nah, itu kan menjelaskan hubungan negatif ya, yang satunya naik, yang satunya turun. Nah, hal ini terjadi karena meningkatnya permintaan tenaga kerja yang mengakibatkan kenaikan upah. Nah, kenaikan upah itu mendorong kenaikan biaya produksi dan kenaikan harga barang. Nah, pertanyaan nomor 3, kenapa inflasi naik cepat saat pengangguran di bawah 5%? Nah, ketika pengangguran itu turun di bawah 5%, pasar tenaga kerja akan menjadi sangat ketat. Akibatnya, perusahaan itu saling berebut tenaga kerja, upah naik lebih cepat, biaya produksi meningkat, dan harga barang juga akan naik lebih cepat. Namun, kapasitas produksi kan sudah mencapai batas maksimal, dan output realnya tidak bertambah secara signifikan. Nah, berarti kenaikan permintaan ini hanya menyebabkan inflasi, bukan pertumbuhan output. Pertanyaan nomor 4, penjelasannya dengan kurva AS dan Nairo ya. Kurva AS jangka panjang lebih tepatnya. Nah, kurva AS jangka panjang itu kan vertikal, yang menunjukkan bahwa output potensial itu tidak tergantung pada tingkat harga. Terus, kalau kita lihat dari kasusnya, tingkat pengangguran alamiahnya atau Nairo itu berada di sekitar 5%. Jadi, ketika penganggurannya di bawah Nairo atau di bawah 5%, itu inflasinya akan meningkat dan cenderung akseleratif.
Tapi output tidak bertambah karena ekonominya sudah di tingkat potensial. Nah, hal ini sesuai dengan teori Nairo, yaitu inflasi akan meningkat bila pengangguran berada di bawah tingkat alamiahnya, yaitu yang 5% tadi. Nah, jadi studi kasus ini tuh menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah itu dapat mengatasi atau menurunkan pengangguran dalam jangka pendek, dalam jangka panjang perekonomian itu dibatasi oleh tingkat pengangguran alamiah. Upaya untuk menekankan pengangguran di bawah Nairo itu hanya akan memicu inflasi semakin naik atau meningkat tanpa meningkatkan output nasional. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, mengenai pasar tenaga kerja. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena kami juga masih sama-sama belajar. Sekian, terima kasih.